Timnas Anies Mohaimin menyebut adanya dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kubu Ganjar Mahfud pun membuka kemungkinan bekerja sama dengan Timnas Amin untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Usai pemungutan suara pemilu 2024, Timnas Anies Mohaimin dan juga tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyebutkan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu presiden. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto, menyebut ada indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi. Dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Calon Presiden Anies Baswedan menyebut bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pilpres terus dikumpulkan. Semua saat ini melakukan pengumpulan dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. TPN Ganjar Mahfud membuka peluang kerjasama dengan Timnas Amin untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut kedua kubu paslon punya kesamaan kepentingan karena dirugikan dalam proses pemilu. Kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini. Usai bukti terkumpul, gugatan harus segera dilayangkan. Pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD menjelaskan penggugat dalam pemilu belum tentu kalah. Mantan Menko Polhukam ini mencontohkan pernah memutus pemilu ulang di Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu Kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofif dinyatakan kalah dari Soekarwo. Sementara itu calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mempersilahkan pihak-pihak yang menuding pemilu curang melaporkannya sesuai mekanisme. Isu kecurangan di Realcon sama Quickcon ini gimana, Mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan, kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Presiden Joko Widodo menyebut sudah tersedia mekanisme pelaporan soal kecurangan ke Bawaslu. Bukti-bukti soal kecurangan juga bisa dibawa dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya.
KPU menjadwalkan seluruh proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 berakhir paling lambat 20 Maret 2024. Pengajuan sengketa hasil pemilu dibuka 3 hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu. Tim Liputan Kompas TV. Timnas Anies Muhaimin dan TPN Ganjar Mahfud menyebut ada dugaan kecurangan dalam pemilu presiden 2024. Bukti-bukti dugaan kecurangan dikumpulkan dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Vincentius Mendrova, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan Zuhad Aji Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhad ini kan disebutkan oleh TPN, maksud kami Timnas Anies Muhaimin termasuk Bambang Wijoyanto, ada dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ada bukti-bukti yang dimiliki oleh TPN Timnas, maksud saya tim hukum Timnas Amin untuk membuktikan dugaan kecurangan TSM itu? Iya Mbak, kami memiliki bukti lengkap untuk itu. Kami saat ini masih proses mendata lalu menganalisa berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS kemarin. Saat ini ribuan bahkan atau mungkin kalau nggak ditahan sampai jutaan itu banyak aduan masuk ke kita. Hanya memang kita tidak ingin terjebak pada informasi yang tidak valid sehingga seluruh informasi yang masuk ke tim hukum nasional saat ini terus dilakukan validasi oleh tim hukum nasional Amin. Nah, kami meyakini dengan data-data yang tersaji yang hari ini masuk ke kita, besar dugaan telah terjadi kecurangan yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu, Mbak. Bukti-bukti apa saja yang sudah dikumpulkan? Seperti apa kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dipunyai oleh tim hukum nasional Amin? Ya tentu kalau secara detail nanti akan disampaikan ketika waktunya tiba, tetapi kira-kira gambarannya ya seperti yang sudah kasat mata nampak oleh kita semuanya saat ini gitu Mbak. Dari mulai pengerahan sumber daya negara begitu sampai dengan ada intimidasi. Kan sebenarnya data-data atau fakta-fakta empiris tentang dugaan kecurangan ini kan terlihat kasat mata Mbak, nggak perlu analisa tajam gitu ya. Taruhlah misalkan kita ambil contoh lembaga yang otoritatif untuk mengatakan pelanggaran pemilu hari ini, Bawaslu begitu. Bawaslu sudah bilang ada ribuan TPS yang penyelenggaranya itu diintimidasi. Ada ribuan TPS yang terjadi pemungutan suara ulang dan seterusnya. Itu data fakta yang secara sosiologis hari ini nggak terbantahkan gitu. Okay. Nah, kita berikutnya hanya akan kemudian mengkonversi peristiwa-peristiwa itu menjadi peristiwa hukum yang tersistematisasikan dalam struktur tadi, TSM tadi, kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu, Mbak? Bukti otentiknya ada ya, Pak Zuhad? Ya, saat ini kami terus memvalidasi dan terus mengumpulkan bukti valid atas berbagai dugaan kecurangan itu. Baik, Pak Vincentius TPN Ganjar Mahfud juga menyatakan akan melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti dugaan kecurangan di pemilu 2024, pemilu presiden 2024. Apakah dari TPN Ganjar Mahfud juga menemukan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif seperti Timnas Amin? Ya, jadi pertama bahwa kalau kita berbicara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, tentu kita lihat dalam pengertian berkaitan dengan TSM ini. Kalau kita runut ke belakang, sebelum terjadi pencoblosan atau dalam proses mulai dari penetapan paslon sampai pada saat pencoblosan kemarin dan juga pasca pencoblosan, tentu banyak sekali laporan-laporan yang sudah kita lakukan dan yang juga kita temukan dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi di berbagai daerah gitu ya. Sebagaimana seperti yang kita lihat di dalam proses kampanye misalnya ada pelibatan kepala desa, ada mobilisasi kepala desa, mobilisasi aparat desa, dan itu kan salah satu objek dari TSM itu sendiri. Kalau kita lihat dari TSM itu ada dua objek. Yang pertama adalah mengenai prosedur mekanismenya,
gitu. Dan yang kedua berkaitan dengan money politik atau materi lainnya yang berkaitan dengan yang mempengaruhi berkaitan dengan suara gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kami dari TPN Ganjar Mahfud sama seperti yang disampaikan oleh dari 001 bahwa kita banyak mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat gitu ya. Misalnya kami banyak mendengar satu hari sebelum misalnya pencoblosan gitu ya. Kami banyak menerima informasi ada beberapa kepala desa yang dipanggil misalnya oleh aparat penegak hukum. Nah, memang kita sedang mengkaji apa kolerasi berkaitan dengan pencoblosan dengan pemanggilan misalnya kepala desa yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu gitu ya. Namun berkaitan dengan TSM ini tentu nanti kita akan lihat dari sisi konteks pembuktian, nanti akan kita sampaikan dalam pembuktian akan kita sampaikan selanjutnya, kira-kira begitu. Soal mobilisasi kepala desa yang Anda sebutkan sebelum Pilpres 2024 berlangsung sudah dilakukan, ini sudah dilaporkan ke Bawaslu sebelumnya? Betul, seperti yang terjadi misalnya di Maluku, ya itu kan di Maluku paslon 02 khususnya cawapres Mas Gibran itu kemudian bertemu dengan kepala-kepala desa di sana, dan kita memang sudah melaporkan itu ya. Ya memang melalui prosedur yang ada, dan Bawaslu kemudian melakukan kajian gitu ya. Itu terjadi di Maluku. Sama seperti yang terjadi di Jakarta kalau saya tidak salah kemarin itu ada pertemuan besar dengan memobilisasi kepala desa yang kemudian bertemu juga dengan cawapres 02 gitu pada saat itu. Nah, itu sudah ada respons dari Bawaslu soal laporan-laporan dari TPN Ganjar Mahfud itu? Sudah diproses. Sudah diproses, dan ini akan menjadi bukti yang akan dibawa oleh TPN Ganjar Mahfud untuk tentu ada dugaan kita akan kecurangan. membawa bukti-bukti yang serangkaian dengan itu, betul. Baik, Pak Habib, jadi bagaimana tanggapan Anda soal dugaan kecurangan? Disebutkan ada kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif terhadap paslon Prabowo Gibran. Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Vincent ya, dengan teman dari paslon 1 tadi, kami pun punya daftar kecurangan yang merugikan kami yang mungkin jauh lebih panjang. Ya, dan ini kami sudah kumpulkan dan kami juga akan siapkan bukti-buktinya ya. Terkait kasus, kalau kita bicara kasus per kasus kan agak capek juga Mbak. Karena kan ini bicara yang dalam konteksnya banyak. Tapi misalnya yang soal kepala desa, coba dicek lagi. Yang Maluku itu tidak ditindaklanjuti kok. Kemudian yang di Istora juga tidak ditindaklanjuti. Artinya apa? Itu tidak terbukti bahwa peristiwa tersebut menguntungkan paslon 2. Tapi ya silahkan, kan itu taktik dan strategi kawan-kawan, apakah itu akan didaur ulang lagi, ya dipakai lagi, silahkan. Cuma yang jelas kami tidak khawatir sama sekali kalau memang kasus-kasus itu yang disebutkan. Nah, teman-teman, ya, kita ini kan bicara tidak di ruang hampa, kita bicara disaksikan dan diikuti oleh rakyat. Jadi rakyat yang tahu, ya, rakyat bisa merasakan bagaimana kemarin ya suasananya begitu damai, tenang, nggak ada gejolak di hari H. Tetapi setelah pemilihan, begitu ada pihak yang tidak menyangka kekalahannya setelah itu, tiba-tiba muncullah narasi-narasi yang seperti ini. Tentu nanti kan akan berhadapan dengan narasi-narasi yang sebaliknya. Rakyat yang sukacita menyambut pemilu yang sudah berjalan dengan damai, rakyat yang sukacita pesta besarnya sudah dilewati dengan sangat baik. Bahkan dari negara-negara lain mengucapkan selamat atas terlaksananya event ini dengan sangat baik. Jadi soal tudingan-tudingan ini TKN dari Prabowo Gibran siap untuk menghadapi tudingan-tudingan itu? Kami siap dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan saat ini. Laporan-laporan, ya kan, kami siap untuk membawa bukti-bukti, ya, dan kami siap untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang dituduhkan menguntungkan kami, ya. Jadi gini Mbak, dalam persidangan nanti apakah di Bawaslu atau di Mahkamah Konstitusi, menurut kami kan yang paling rumit adalah soal pembuktian. Kalau kita sekedar klaim, sama-sama pasti bisa klaim. Tapi apakah bisa membuktikan? Ada 4 hal Mbak. Pertama, siapa yang melakukan?
di mana peristiwanya, bagaimana cara melakukannya. Tadi yang disampaikan Pak Vincent benar, ya. Bagaimana relevansi antara peristiwa dengan paslon yang dituduhkan mendapatkan keuntungan, apa kaitannya? Lalu udah setelah itu yang baru yang terakhir adalah signifikansi. Nah, kalau signifikansi ini kan signifikan nggak ini terhadap hasil, bisa merubah hasil nggak? Kalau misalnya ambang batas itu kan yang terlampaui sekitar 7%, Mbak. 7% itu kan artinya sekitar 14 juta mata pilih. Apakah signifikan kasus-kasus yang dituduhkan itu ya bisa merubah dengan membuktikan 14 juta mata pilih tersebut? Ya nanti silakanlah teman-teman buktikan di persidangan baik Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Pak Habib. Jadi dipertanyakan di bukti-buktinya, Pak Vincent. Ya, jadi gini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Habib tadi, bahwa pemilu kita ini damai, aman, begitu ya. Namun kalau kita lihat rilis dari Bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilu kita, sebagaimana mereka merilis bahwa ada 2.000 lebih intimidasi yang dilakukan kepada pemilih dan penyelenggara. Nah, ini 2.000 lebih. Ini yang mungkin terkonfirmasi atau terverifikasi dari kepada Bawaslu. Ini ada suatu fakta kenyataan yang memang kita tidak boleh menutup mata gitu ya, bahwa memang di pemilu kali ini ada bentuk intimidasi dan itu Bawaslu sendiri yang intimidasinya itu menguntungkan siapa, dilakukan oleh siapa gitu loh. Nanti bisa silakan jadi itu ditanya dilakukan oleh pendukung paslon 3 seperti yang misalnya di Jawa Tengah. Bawaslu nanti biar jelaskan gitu loh. Itu kan nggak bisa sekonyong-konyong dituduhkan kepada paslon tertentu. Bisa jadi Anda yang menuduh, Anda yang melakukan. Gitu. Bukan. Jadi gini, tadi Pak Habib mengatakan bahwa situasi pemilu kita damai, kan begitu? Oh iya memang damai, tapi dan dalam itu diapresiasi oleh masyarakat Pak Habib, maupun kita dunia berikan kesempatan Pak Vincent ya, sebentar Pak dulu, Habib. biar saya ngomong dulu ya. Nah, itu adalah fakta yang disampaikan oleh Bawaslu. Belum lagi yang kita dapatkan dengan fakta-fakta lain. Yang kedua, di dalam rilis Bawaslu juga menyampaikan ada bentuk mobilisasi ya pemilih untuk memilih paslon tertentu. Nah, ini kan ini kalau kita lihat dari kolerasi yang disampaikan oleh tadi Pak Habib gitu ya, bahwa jangan kita seakan-akan menutup mata bahwa ini pemilu kita ini tidak ada persoalan gitu ya. Nah, ini Bawaslu sendiri merilis dan belum lagi yang nanti akan kami rilis, nanti akan kami buktikan di dalam sengketa nanti di Mahkamah Konstitusi atau nanti di Bawaslu. Bukti sedang dikumpulkan oleh TPN Ganjar Mahfud. Begitu juga dengan Timnas Amin. Tapi Timnas Amin melihat ketika dugaan-dugaan kecurangan itu ditudingkan, kemudian punya bukti-bukti, apakah akan mempengaruhi hasilnya dari pemilu 2024 ini, pemilu presiden? Ya pastilah Mbak, masa ada pelanggaran nggak berpengaruh terhadap hasil itu pasti. Hanya nanti akan kita lihat seberapa jauh signifikansinya. Tetapi lebih jauh daripada soal hasil sebenarnya yang kita perdebatkan hari ini tidak hanya soal angka gitu Mbak. Tapi ini ada satu proses kita berdemokrasi yang mengalami sebuah kecacatan yang tidak mungkin lalu kita sepelekan. Orang lalu tiba-tiba kita terjebak pada perdebatan soal angka, soal jumlah ini hasilnya bagaimana. Padahal lebih jauh daripada itu, lebih penting daripada itu, kita juga mesti memperhatikan satu proses kita berdemokrasi ini yang harus berintegritas, bermartabat. Sehingga dalam konteks pemilu ini akan melahirkan pemimpin yang legitimate gitu ya. Tidak hanya sekedar sah secara hukum, tapi juga legitimate secara politik. Ini lebih dari gitu, angka Mbak. Begitu ya untuk Timnas Amin? Lebih daripada angka, nggak cuma ngomong angka sebetulnya hari ini. Kalau ngomong angka demi angka saja kan hanya kalkulatornya bisa kita gunakan gitu. Tapi ini kan kita ngomong soal demokrasi, soal pemilu yang berintegritas, begitu Mbak. Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan itu seperti yang ditudingkan, sudah berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud? Oh ya, sejauh ini kita tetap berkoordinasi dengan semua pihak Mbak sebetulnya ya. Kita berkoordinasi dengan semua pihak, tetapi kita lebih fokus hari ini tetap bersama dengan teman-teman tim hukum daerah, provinsi, kita terus mengumpulkan dan berkonsentrasi untuk memastikan bahwa pemilu ini benar-benar berjalan jurdil gitu. Dengan kita terus menganalisa dan memverifikasi berbagai dugaan kecurangan yang masuk ke kita. Baik Pak Begitu, Habib, Pak. kalau tidak ada mempertanyakan apakah ini akan signifikan mempengaruhi hasil, disampaikan oleh Pak Azwad, ini bukan soal angka, tapi soal hasil pemilu yang legitimate. Poin Anda udah saya dapat.
Ya, jadi gini, Pak Cindy, ya. Perdebatan seperti yang disampaikan Pak Zuhad itu sebenarnya terhenti ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diundangkan. Lalu Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara PHPU Pilpres pada tahun 2019. Jadi undang-undangnya ada, praktek jurisprudensinya sudah ada. Jadi rujukan kita dua itu. Karena yang namanya TSM di masa lalu itu kan nggak ada rujukan yang jelas, sehingga dianggap satu perkara, misalnya satu masalah bisa mengakibatkan pembatalan. Itu yang kemudian dalam video Pak Mahfud kemarin kan diralat. Kecurangan ada, tapi nggak mungkin satu kecurangan mengakibatkan ya pemilu dibatalkan. Kan nggak mungkin. Itu yang disampaikan Prof. Mahfud. Nah, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, lalu ada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, di mana rumusannya jelas semua, baik ya pelanggaran administrasi TSM maupun sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Rumusannya jelas. Kita bicara angka. Kalau sekarang memang bicara angka betul. Di 8 tahun 2018 minimal TSM itu di 50% provinsi, ya kan ya. Lalu di PHPU di MK minimal bisa mempengaruhi hasil ya di bahasa di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persoalan apakah setiap perkara dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran harus diusut, saya 100% sepakat ya dengan Pak Zuhad, dengan Pak Vincent, 100% sepakat, termasuk kecurangan yang dianggap menguntungkan paslon 1. Kecurangan yang dianggap menguntungkan kami. Kecurangan yang dianggap menguntungkan paslon 3. Semuanya diusut, dan kalau ada orang yang bersalah dijatuhi hukuman. Jadi itu menurut kita Anda 100% goalsnya sepakat. adalah soal hasil pemilu itu ya? Iya, bukan. Makanya kan kita kan harus petakan nih perdebatan kita ya. Kalau saya sih dapat pencerahan dari video yang Prof. Mahfud itu yang beredar ya, ada 2 video. Jadi kalau pemilu ada pelanggaran pasti, tapi di pelakunya itu nggak bisa dikatakan dilakukan oleh paslon di bawah. Dan semuanya melakukan gitu loh. Baik, kalau sudah dapat poinnya Pak Habib. Silakan ditanggapi Pak Zuhad dan juga Pak Vincent. Tapi Pak Zuhad dulu ya. Pak Zuhad silakan ditanggapi pernyataan dari Pak Habib. Oke, Bang, sepakat gitu. Nanti kita jatuh kepada teknis kita membuktikan gitu. Apakah kemudian TSM ini terbukti atau tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan itu begini, bahwa kesadaran kita untuk mengatakan bahwa proses pemilu ini juga menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari hasil pemilu itu kan tadi sebenarnya sudah secara implisit disampaikan oleh Bang Habib gitu. Bawaslu mengakomodirnya dengan pelanggaran administrasi TSM. Itu kan ngomong proses, Bang. Dia tidak hanya ngomong angka loh. Kalau prosesnya terjadi pelanggaran TSM bisa jatuh diskualifikasi. Nah, itu kan membuktikan bahwa kita sadar bahwa proses pemilu ini itu tidak hanya soal bicara angka, bahwa sekali lagi bahwa nanti di Mahkamah Konstitusi kalau kita bawa ke sana, kita pembuktian angka itu jurisprudensi kita jelas ngomong soal itu gitu. Tetapi jangan lupa ada proses juga yang harus kita perhatikan dalam memastikan pemilu ini berjalan dengan jurdil. Baik, silakan Pak Vincent. Ya, jadi kalau berkaitan dengan MK, saya pikir nanti kita juga punya strategi sendiri menghadapi sengketa di MK kalau itu nanti kita sampai kepada tahap itu. Tapi yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ini kita harus jujur ya. Sejak awal penetapan capres dan cawapres ini ada cacat etik. Singkat saja nih Pak, waktu kita sempit. Ya, betul. Dan itu kemudian ketua KPU dan anggota KPU kemudian oleh putusan DKPP dinyatakan juga melanggar etik. Ini legitimasi penyelenggaraan pemilu ini menjadi dipertanyakan. Kita lihat bagaimana proses pemilu kita, kampanye yang begitu banyak pelanggaran, yang terutama kami di 03 banyak sekali mendapatkan kerugian lah ya, APK kami dirusak gitu ya, tiba-tiba hilang dan lain sebagainya, ada intimidasi dan lain sebagainya. Dan ini nanti yang akan kita sampaikan, dan saya pikir ini kita tidak boleh menutup diri bahwa memang serangkaian
pemilu kita kali ini memang banyak sekali persoalan-persoalan. Baik Pak Vincentius, semuanya sedang berproses saat ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Vincentius Mendrova, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juga Zuhad Aji Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam.